Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Eliana dengan NIM 934220919 yang akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Safety. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor kesehatan bank dan aspek penilaian kesehatan bank. Nah, faktor kesehatan bank itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini diwakili oleh Camel. Camel itu capital, kemudian aset, manajemen, earning, dan liquidity. Nah, untuk faktor eksternalnya ini diwakili dengan GDP. Nah, faktor-faktor ini akan mendapatkan hasil analisis tingkat kesehatan bank dan nantinya akan dapat ditarik kesimpulan yang berupa bahwa bank tersebut itu sehat, apakah cukup sehat dan apakah kurang sehat atau tidak sehat. Nah, untuk analisis rasio Camel itu sendiri terdiri dari faktor modal atau capital, kemudian yang kedua faktor kualitas aktiva produktif atau aset, yang ketiga faktor manajemen atau manajemen, yang keempat faktor rentabilitas atau earning, yang kelima faktor likuiditas atau liquidity. Nah, pemaparan dari kelima faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kapital atau faktor modal. Penilaian menggunakan capital adequacy ratio atau CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva mengandung atau menghasilkan resiko. Misalnya, kredit yang diberikan. Kemudian yang kedua, asset quality atau faktor kualitas aktiva produktif. Aset atau aktiva bank akan dinilai berdasarkan kualitas aktiva produktif atau KAP dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklarifikasikan. Kemudian yang ketiga, manajemen atau faktor manajemen. Dalam aspek manajemen diproksikan dengan profit margin. Dengan pertimbangan rasio ini menunjukkan bahwa bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien. Yang keempat, earning atau faktor rentabilitas. Nah, analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Nah, analisis rasio ini mencakup dua hal, yaitu ROA atau Return on Asset, yang kedua BOPO atau biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Yang kelima, liquidity atau faktor likuiditas. Likuiditas itu adalah kemampuan bank untuk membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan, tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih, dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Itu tadi Camel yang faktor internal, kemudian GDP-nya untuk faktor eksternal terhadap tingkat kesehatan bank itu pengaruh GDP terhadap tingkat kesehatan bank. Tidak berpengaruhnya GDP terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini dikarenakan karena pendapatan yang dimiliki rakyat lebih memilih digunakan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan pokoknya daripada ditabung di bank. Analisis dilanjutkan pada penetapan kesimpulan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu terdapat setidaknya sekitar lebih dari 50% selama periode 2012 sampai 2015 dalam keadaan cukup sehat, dan ada beberapa bank yang selama periode tersebut mengalami peningkatan dan penurunan. Bahkan ada bank yang tetap berada pada predikat tidak sehat selama 4 periode. Kemudian yang kedua mengenai aspek penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaiannya terdiri dari yang pertama, penilaian terhadap faktor permodalan atau kapital. Yang kedua, penilaian terhadap kualitas aktiva atau aset quality. Yang ketiga, penilaian manajemen atau manajemen. Yang keempat, penilaian rentabilitas atau earning. Yang kelima, penilaian likuiditas atau liquidity.
Nah, komponen tersebut disingkat menjadi dengan singkatan CAMEL. Nah, CAMEL dan penilaian tingkat kesehatan bank tersebut dapat dirinci dengan bobot pada tabel berikut. Tabel ini diambil dari Bank Indonesia pada tahun 2004. Untuk yang pertama, faktor yang dinilai permodalan. Bobotnya 25% dengan komponen rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. Yang kedua, kualitas aktiva dengan bobot 30%. Komponennya mencakup yang pertama, rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dengan bobot nilai 25%. Yang kedua, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk dengan bobot nilai 5%. Yang ketiga, manajemen. Komponennya, yang pertama, manajemen umum dengan bobot 10%, yang kedua, manajemen resiko dengan bobot 15%, jadi total bobot pada faktor manajemen yaitu 25%. Yang keempat, rentabilitas. Komponennya yang pertama, rasio laba terhadap rata-rata volume usaha dengan bobot 5%. Yang kedua, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dengan bobot 5%. Jadi, total bobot faktor rentabilitas yaitu 10%. Yang kelima, likuiditas. Komponennya, yang pertama, rasio alat likuid terhadap utang lancar dengan bobot 5%. Yang kedua, rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dengan bobot 5%. Jadi, total faktor likuiditas adalah 10%. Kemudian, predikat bank sesuai dengan nilai kredit seperti ini, 81, nilai kredit 81 sampai 100 menandakan bahwa bank itu sehat. Jadi, peringkat CAMEL atau Capital Asset Management Earning Liquidity di bawah 81 itu memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva. Terima kasih.